Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita kembali bersuka cita di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sebab Dia menjadikan hari ini menjadi hari yang istimewa atas setiap kita. Amin. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh-Nya. Sekalipun kita berada dalam sebuah lembah kekelaman, sekalipun ada badai yang menerjang seluruh hidup kita, tetaplah dengan iman setia untuk terus mengiring Tuhan. Sebab Dia yang telah berjanji, yang akan selalu menyertai engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
Tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang telah berjanji, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang telah berjanji, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidup. Untuk selamanya ku kan setia mengiringi Engkau, Tuhan. Ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada
surgawi, pada saat ini kesempatan yang indah di mana kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus atas kami, dan perjamuan suci Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. 3 hal yang prinsip ketuhanan Yesus Kristus. Kita membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyesakannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Amin. Terkasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sangat penting untuk saudara pahami. Terkasih Tuhan, kebenaran ini menunjukkan pengorbanan Yesus supaya Dia, Sang Kristus itu menanggung dosa, kelemahan, dan sakit penyakit kita. Ada 3 hal yang seringkali dipertanyakan oleh beberapa orang. Yang pertama, mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua, mengenai ucapan Yesus ketika disalibkan, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Yang ketiga adalah mengenai Tritunggal. Nah, seringkali 3 hal ini dipertanyakan, dan kita perlu pahami agar jangan sampai saudara mendengar tentang 3 hal ini dan saudara menjadi bimbang terhadap Yesus Kristus. 3 hal ini yang sering dipertanyakan. 1, mengenai ketuhanan Yesus. Yang kedua, mengenai ucapan Yesus ketika disalib, Eli Eli lama sabachthani. Yang ketiga adalah mengenai Tritunggal. 3 hal ini yang harus kita pahami ya, agar saudara mendengar tentang pendapat-pendapat 3 hal ini jangan sampai membuat saudara jadi bimbang. Yang pertama, mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, nubuatan Nabi Yesaya ditunjukkan bahwa Sang Anak, Sang Putra itu, Mesias yang dijanjikan itu akan datang, dan dikatakan otoritas ada pada bahunya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia disebut dengan 7 sebutan, dan 7 sebutan itu sebutan supranatural sebagai penasihat ajaib supranatural, Allah yang perkasa supranatural, Bapa yang kekal supranatural, damai, dia rajanya damai, kemudian kekuasaannya besar, kekuasaannya, dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya didasarkan dengan keadilan dan kebenaran, dikokohkan dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. 7 sebutan supranatural ini kan sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan kepada Sang Anak, Sang Putra itu. Dan keberadaan 7 sempurna ini dalam budaya Israel ya, angka 7 itu angka sempurna ya, supranatural itu sampai selama-lamanya, dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kecemburuan Allah akan melaksanakan. Cemburu di sini bukan cemburunya suami istri, bukan cemburunya orang pacaran. Kata yang lebih mendekati arti dari kata ini adalah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan melaksanakannya.
Dan bahkan Tuhan memberikan tanda. Yesaya pasal 7 ayat 14. Saudara bisa memperhatikan di situ dengan tanda seorang perawan, seorang perempuan muda, dalam bahasa aslinya seorang yang masih perawan, akan mengandung bukan benih laki-laki, tapi pekerjaan Roh Tuhan, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. Maksud Immanuel di sini itu suatu penjelasan pengertian, bukan kemudian beri nama Immanuel. Ya, Immanuel itu penjelasan pengertian Allah yang menyertai kita. Jadi ditujukan bahwa sang anak itu adalah Allah itu sendiri. Dan benar, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 menunjukkan dengan 7 sebutan supranatural itu, sang anak, sang putra itu. Coba kita perhatikan sepanjang sejarah keberadaan manusia dari Adam dan Hawa sampai sekarang ini. Adakah orang yang dikenal internasional atau tokoh internasional di mana waktu lahir, waktu masih bayi, ditekankan, difokuskan, diekspos? Coba sepanjang sejarah hidup manusia. Dan semua manusia akan menyatakan, semua manusia internasional akan menyatakan, yang difokuskan, yang diekspos adalah hari kelahiran Yesus Kristus yang dikenal sebagai hari Natal yang dirayakan tanggal 25 Desember. Nah, tanggal 25 Desember ini memang bukan kelahiran Yesus, tidak ada seorang pun tahu kelahiran Yesus Kristus. Nah, kenapa tanggal 25 Desember? Itu pada masa Konstantin. Waktu masa Konstantin, kerajaannya itu dulu mereka menyembah dewa-dewa, menyembah dewa matahari. Nah, itu event pemerintahan Konstantin ini. Tetapi Konstantin kemudian bertobat percaya Yesus, maka di dalam pemerintahannya itu dia minta kepada masyarakat supaya percaya Yesus, dan masyarakat di dalam pemerintahan Konstantin percaya Yesus. Nah, disinilah kemudian hari dewa ini dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, kenapa harus dipermasalahkan? Ya, itu event nasional dalam pemerintahan Konstantin, penyembahan kepada dewa. Tapi karena mereka sudah terima Yesus, mereka jadikan jadi hari kelahiran Yesus. Ini kan satu pendekatan kontekstualisasi supaya masyarakat itu bisa mengingat tentang Yesus Kristus. Masyarakat itu bisa kenal Yesus Kristus. Itu maksudnya. Jadi bukan masalah tanggalnya, bukan masalah awal perayaannya kepada dewa, bukan. Itu tujuannya supaya Yesus dapat dikenal, Yesus dapat diberitakan. Ini yang penting. Ketuhanan Yesus Kristus itu tidak perlu diragukan. Saya pernah mendengar seorang tokoh nasional menyatakan, bahkan tokoh internasional mengatakan bahwa kalau memang Yesus itu Tuhan, cari ayatnya di dalam Alkitab. Kalau Yesus itu menyatakan dirinya, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kekasih Tuhan, ya jelas tidak akan ada. Karena Yesus Kristus itu, kalau kita mempelajari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, Yesus katakan, "Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Tentunya Yesus tidak akan menyombongkan diri, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku." Pasti dicari ayat itu tidak ada. Tetapi dengan kita mempelajari kehidupannya, dia lahir kena mujizat, bukan benih laki-laki, tapi pekerjaan Roh Tuhan. Kemudian masa kecilnya dia sangat cerdas firman Tuhan. Bukankah Nabi Yesaya sudah menunjukkan sang anak, sang bayi itu dengan 7 sebutan keilahian supranatural. Sepanjang sejarah manusia dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang, coba adakah
bayi yang dinyatakan seperti nubuatan Nabi Yesaya ini, pastilah kita akan aminkan hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Ketika Yesus lahir, ya, lihat 3 orang Majus datang membawa penghormatan, emas, kemenyan, dan mur. Itu dalam ibadah perjanjian lama, itu suatu penghargaan, penghormatan, pemuliaan. Nah, kita lihat masa kecilnya ketika Yesus ada di bait suci. Yesus Kristus, dia paham kitab suci. Sampai imam-imam pada waktu itu terheran-heran. Sangat cerdas kitab suci. Dan ketika Yesus akan masuk dalam pelayanan, ketika menerima baptisan air, Roh Allah turun seperti burung merpati. Dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Kekasih Tuhan, ketika Yesus menerima baptisan air dari Yohanes Pembaptis, lihat Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Anak di sini bukan dalam pengertian biologis, tidak. Seperti anak kunci, apakah kunci itu bisa beranak? Seperti anak tangga, apakah tangga itu bisa beranak? Itu istilah yang menunjukkan bagian. Demikian juga kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, Yesus ini berasal dari surga. Dengan demikian dia tahu persis jalan ke surga. Dan lihat ketika masuk pelayanan, Yesus hatinya penuh belas kasihan, mengajarkan satu pengajaran spiritualitas yang amat dalam. Tanda-tanda mujizat menyertainya, sehingga begitu banyak pengikutnya. Dan saat itu imam-imam pada waktu itu menjadi dengki. Yesus difitnah. Akhirnya Yesus disalibkan. Lihat, Yesus disalibkan, penderitanya yang amat sangat, dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21-24. Penderitaan jasmania, penderitaan batinia. Tapi di tengah-tengah penderitaannya itu, Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak menipu. Yesus tidak mencaci maki, tidak mengancam sampai mati. Kekasih Tuhan, lihat karakter yang agung, yang mulia dari Yesus Kristus. Sampai mati, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menipu, tidak mengancam, tidak mencaci maki. Justru Yesus mati inilah untuk merasakan kematian itu, supaya jangan dikatakan asbun, asal bunyi, hanya slogan. Dan yang paling dahsyat, Yesus mengalahkan kematian itu. Yesus hidup, Yesus bangkit, menunjukkan dirinya kepada sekian banyak orang, lebih dari 500 orang sekaligus, menunjukkan tempat waktu yang sama. 500 saksi dengan latar belakang budaya berbeda, tidak mungkin janjian. 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7. Yesus bangkit. Nah, ini menunjukkan keilahiannya. Naik ke surga. Banyak saksi mata melihat. Bukankah ini juga menunjukkan keilahiannya? Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Bukankah ini menunjukkan keilahiannya? Nah, kekasih Tuhan, kenapa kita harus bimbang terhadap ketuhanan Yesus Kristus? Kemudian mengenai waktu Yesus disalib, Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus di dalam posisi manusia sejati. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kok bisa? Ya bisa saja. Dia Allah, dia Maha Kuasa. Dia menciptakan manusia dalam kejadian amat baik. Masakan dia jadi manusia kejadian? Yesus menjadi manusia untuk satu tujuan utama, berkorban di kayu salib, dengan satu tujuan, untuk kepentingan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, tidak bisa dihapus dosa itu dan perbuatan baik, tidak bisa. Dosa adalah dosa. Itu sebabnya Yesus, ya, Allah yang menjadi manusia. Ada yang mempertanyakan, kok bisa? Kenapa tidak dia Allah yang Maha Kuasa? Dia menjadi manusia adalah sesuatu yang tidak ada yang mustahil. Apakah surga kosong? Ya tidak. Dia itu roh adanya ketika dia menjadi manusia. Allah yang juga ada di surga.
Kenapa kita harus memikirkan dengan otak kita yang hanya segenggam tangan ini? Terbatas manusia itu. Jadi waktu itu Yesus dengan satu tugas mulia, dia mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia, sakit, penyakit, dan kelemahan. Setiap pribadi yang mau menerima Yesus, dosa setiap pribadi ditanggung. Sebesar apapun dosanya, seberat apapun. Yesaya pasal 1 ayat 18, mari kita berperkara sampai begitu rupa. Sekalipun dosamu merah kiremisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa darah Yesus tertumpah untuk menghapus dosa kita ini. Dan mengenai Tritunggal, Allah yang kita akui adalah Allah yang esa, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa kita harus mau mencoba untuk memahami dengan otak kita yang hanya segenggam tangan ini? Di dalam hidup duniawi ini saja kita melihat ada 3 unsur yang merupakan satu kesatuan. Seperti ini, ruangan ini satu. Ruangan ini satu, dibangun dari panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Panjang ya panjang, lebar ya lebar, tinggi ya tinggi. Menjadi satu ruangan. Kita berada di chapelnya Bukit Doa Brigade. Contoh yang lain, kita lihat, diri kita ini, kita kan satu. Masakan Pak Sewi ada 2, ada 3. Tapi 3 unsur yang prinsipil, tubuh, kemudian roh, Allah menghidupkan tubuh ini. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, tubuh dengan roh ini, maka adanya jiwa. Karena tubuh yang fana ini dihidupkan oleh roh, maka otak yang merupakan bagian tubuh, panca indera merupakan bagian tubuh, menjadi hidup karena dihidupkan roh itu. Nah, disinilah disebut jiwa, adanya pikiran, perasaan hati, perbuatan. Tapi suatu, tubuh, jiwa, roh satu. Nah, disinilah masakan kita mau memikirkan Allah yang maha itu dengan otak kita yang hanya segenggam tangan ini. Nah, kekasih Tuhan, Allah tak menyatakan diri dalam Tritunggal. Itu yang kita yakini. Allah yang esa, 3 di dalam 1. Itu pemahaman Tritunggal. Dunia saja bisa menunjukkan kesatuan dengan 3 unsur. Maka bagi Tuhan yang menciptakannya, kenapa kita harus mempertanyakan? Nah, kekasih Tuhan, inilah 3 hal menunjukkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama, ketuhanannya jelas. Yang kedua, ketika dia menyebut, Allahku, Allahku, engkau meninggalkan aku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia menanggung dosa umat manusia. Yang ketiga, Allah yang kita kenal di dalam Yesus menyatakan diri dalam Tritunggal. Mari kita akan menghadapi perjamuan suci. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk perjamuan suci ini. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur kesempatan kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang sangat penting adalah perjamuan suci ini, di mana kami mengingat pengorbanan Yesus. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Mohon Tuhan berkati roti dan anggur ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anggur ini, roti ini adalah tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah tubuh Yesus. Anggur ini adalah darah Yesus. Dan kami yang minum dengan percaya sungguh-sungguh menjadi satu dengan Yesus. Saya di dalam Tuhan Yesus, Yesus di dalam saya. Dan kami mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami sambut perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita angkat
roti ini, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22. Demikianlah firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan kita angkat roti ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini ada dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur ini. Dengarkanlah firman Tuhan Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus Kristus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini firman Tuhan katakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan sepenuh hati, anggur ini adalah darah Yesus Kristus. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji kebesaran Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus, domba yang telah disembelih itu, telah menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Kami percaya setiap pribadi pada saat ini yang percaya, yang yakin, maka kami percaya oleh iman Tuhan sudah menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi pada saat ini, setiap pribadi saat ini dengan yakin, maka yang sakit menerima kesembuhan yang dari Tuhan, yang lemah menerima pemulihan yang dari Tuhan, dan dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh imannya dalam Yesus Kristus mendapat jaminan hidup yang kekal. Saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya, dan setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus menerima berkat Tuhan Yesus Kristus. Keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.